Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Prasetya. Saya selaku moderator di kelompok 3. Dan perkenalkan rekan-rekan saya, ada Rosmita, Rusanti, Siti Saskia, Esya Depi Widyaningsih, Selwa Fitriana, Tasya Priyunanda, Vera Novitasari, dan Widya Akma Aprilia dan Yulianti. Di kelompok kami akan membahas tentang konsep dasar neonotus, risiko tinggi, dan penata laksanaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosmita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 1. Berat badan lahir rendah atau BBLR. Berat badan lahir rendah atau BBLR. Bayi berat badan lahir rendah atau BBLR merupakan salah satu komplikasi pada bayi yang bila tidak ditangani secara benar dapat menyebabkan kematian. Berat badan lahir rendah adalah bayi baru lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Menurut beratnya dibedakan menjadi 1. Bayi berat lahir rendah atau BBLR, berat lahir 1.500 sampai 2.500 gram. 2. Bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR, berat lahir 1.000 sampai 1.500 gram. 3. Bayi berat lahir ekstrem rendah atau BBLER, berat lahir kurang dari 1.000 gram. Penata laksanaan BBLR. 1. Medikaustosa, diatrik, spertik, dan pemantauan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusanti. 2. Aspiksia neonatorum. Aspiksia neonatorum adalah keadaan di mana bayi tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Aspiksia neonatorum ialah suatu keadaan di mana bayi tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir. Hal ini oleh karena hipoksia janin intrauterin, dan hipoksia ini berhubungan dengan faktor-faktor yang timbul dalam kehamilan. Persalinan atau segera setelah lahir. Penata laksanaan aspiksia neonatorum. 1. Persiapan sebelum bayi lahir. Siapkan obat, periksa alat yang akan digunakan yaitu tabung O2 terisi handuk, gunting, tali pusat, penjepit tali pusat, natrium bikarbonat. 2. Persiapan setelah bayi lahir. Sejak muka bayi terlihat, bersihkan muka, kemudian hidung dan mulut, hisap lendir secara hati-hati. Selanjutnya dibacakan oleh Siti Saskia. 3. Sindrom gawat nafas. Sindrom gawat nafas atau respiratory distress syndrome adalah suatu penyakit paru-paru pada bayi baru lahir, terutama pada bayi prematur, di mana suatu membran yang tersusun atas protein dan sel-sel mati melapisi alveoli atau kantung udara tipis dalam paru-paru, sehingga membuat kesulitan untuk terjadinya pertukaran gas. Respiratory distress syndrome disebut hyaline membran disease, merupakan sindrom
Baik, saya akan membacakan. Baik, akan saya lakukan. Respirasi distress syndrome disebut hyaline membrane disease atau HMD merupakan sindrom gawat nafas yang disebabkan defisiensi surfaktan, terutama pada bayi yang baru lahir dengan masa gestasi kurang. Penata laksanaan sindrom gawat nafas: bersihkan jalan nafas dengan menggunakan penghisap lendir dan kasus steril. Yang kedua, pertahankan suhu tubuh bayi dengan membungkus bayi dengan kain hangat. Yang ketiga, atur posisi bayi dengan nafas dengan optimal. Yang keempat, apabila terjadi apnea, lakukan nafas buatan dari mulut ke mulut menggunakan mouth barrier. Yang kelima, longgarkan pakaian bayi. Keenam, berikan penjelasan pada keluarga bahwa bayi harus dirujuk ke rumah sakit. Yang ketujuh, bayi harus segera ke rumah sakit. Penata laksanaan medik, maka tindakan yang perlu dilakukan yaitu pertama, memberikan lingkungan yang optimal. Kedua, pemberian oksigen tidak lebih dari 40% sampai gejala sianasi menghilang. Yang ketiga, pemberian cairan dan elektrolit atau glukosa 5% atau 10% disesuaikan dengan berat badan atau 60-120 mili per kilogram BB per hari. Sangat diperlukan untuk mempertahankan hemostasis dan menghindarkan dehidrasi. Keempat, pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder. Yang kelima, pemberian surfaktan sinetik diberikan melalui sisi pada tube endotracheal dalam 2 kali suntikan bolus, dan pemberian obat golongan diuretik untuk mengurangi edema. Namun perlu mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi. 4. Ikterus. Ikterus adalah kondisi di mana terdapat bilirubin dalam jumlah yang berlebih di dalam darah yang menyebabkan warna kuning pada kulit neonatus, membran mukosa, dan sklera. Ikterus fisiologis yaitu warna kuning akan timbul pada hari kedua ketiga dan tampak jelas pada hari kelima sampai ke-6 dan menghilang sampai hari ke-10. Penata laksanaan mengajarkan pada ibu dan keluarga untuk menyinari bayi dengan cahaya matahari serta memberikan minum atau ASI sedini mungkin dengan jumlah cairan dan kalori yang cukup. Next. Selanjutnya akan dibacakan Widya. Selanjutnya 5. Pendarahan tali pusat. Pendarahan tali pusat dapat disebabkan oleh trauma, ikatan tali pusat yang longgar, atau kejanggalan pembentukan trombus yang normal. Kemungkinan lain sebab pendarahan adalah penyakit pendarahan pada neonatus dan infeksi lokal maupun sistemik. Tali pusat harus diawali terus-menerus pada hari-hari pertama agar pendarahan yang terjadi dapat ditanggulangi secepatnya. Pendarahan tali pusat dapat disebabkan oleh robekan umbilikus. Komunikasi persalinan ini masih dijumpai akibat masih terjadinya partus precipitatus dan tarikan berlebihan pada lilitan atau pendeknya tali pusat pada partus normal. Penata laksanaan tali pusat yang pertama itu penanganan disesuaikan dengan penyebab dan pendarahan tali pusat yang terjadi. Yang kedua, untuk penanganan awal harus dilakukan tindakan pencegahan infeksi tali pusat. Next, akan dibacakan Shalwa. Next akan dibacakan oleh Tasya Priwinan. Yang keenam, kejang. Kejang adalah perubahan secara tiba-tiba fungsi neurologi, baik motorik maupun autonomik. Karena kelebihan pancaran listrik pada otak, kejang
Kejang yang berkepanjangan mengakibatkan hipoksia otak yang cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup bayi atau mengakibatkan gejala sisa di kemudian hari. Dapat diakibatkan oleh asfiksia neonatorum, hipoglikemia, atau merupakan tanda meningitis atau masalah susunan saraf. Kejang adalah salah satu tanda bahaya atau danger sign pada neonatus. Dapat diantisipasi dengan melakukan tindakan promotif atau preventif secara klinik. Kejang pada bayi diklasifikasikan tonik, klonik, dan mioklonik. Penata laksanaannya, yang pertama yaitu ada mencegah persalinan prematur, yang kedua melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman, kemudian yang ketiga mencegah asfiksia neonatorum, yang keempat melakukan resusitasi dengan benar, yang kelima melakukan tindakan pencegahan infeksi, yang keenam mengendalikan kadar glukosa darah ibu. Yang ketujuh, antisipasi setiap faktor kondisi atau faktor predisposisi dan masalah dalam proses persalinan. Kemudian yang ke-8, berikan pengobatan rasional dan efektif. Yang ke-9, lanjutkan pengamatan dan pengobatan terhadap masalah atau infeksi yang dikenali pada saat kehamilan atau persalinan. Kemudian yang ke-10, jangan pulangkan bila masa kritis belum terlampaui. Yang ke-11, beri instruksi tertulis untuk asuhan mandiri di rumah. Kemudian yang ke-12, lakukan tindakan dan perawatan yang sesuai bagi bayi baru lahir dari ibu yang infeksi saat persalinan, berikan hidrasional atau IV yang cukup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yulianti. 7. Hipotermia. Hipotermia pada bayi adalah kondisi di mana bayi mengalami atau beresiko mengalami penurunan suhu tubuh terus-menerus di bawah 35,5 derajat Celcius. Gejala awal hipotermia adalah suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius atau kedua kaki dan tangan teraba dingin. Penata laksanaan itu ada 5. Yang pertama itu saat di rumah. Kontak kulit dengan kulit merupakan metode terbaik untuk menghangatkan bayi kembali. Yang kedua, ruangan sebaiknya hangat. Bayi diselimuti dengan selimut hangat dan menggunakan penutup kepala. Yang ketiga, sebaiknya ibu tetap mencoba memberi ASI secara normal. Yang keempat, bayi menjadi lethargik dan mengalami kesulitan dalam menghisap merupakan tanda bahaya dan harus segera ditangani. Yang kelima, ketika dibawa ke rumah sakit, bayi harus bersentuhan kulit dengan kulit ibu. Selanjutnya dibacakan oleh Yurika. Selanjutnya dibacakan oleh Rosmita. Baiklah, saya akan melanjutkan 8. Hipertermia. Hipertermia adalah suatu kondisi di mana suhu inti tubuh bayi berada terus-menerus di atas 37,8 Celcius per oral atau 38,8 derajat Celcius per rektal. Penata laksanaannya adalah 1. Memodifikasi lingkungan. Bayi dipindahkan ke ruangan yang sejuk dengan suhu kamar 26 sampai 28 derajat Celcius. Menggantikan baju bayi dengan baju yang lebih tipis dan meningkatkan sirkulasi udara dengan kipas angina atau membuka jendela. 2. Mengompres dan menyeka bayi dengan air hangat-hangat kuku untuk menghilangkan panas tubuh dengan cara vasodilatasi pembuluh superficial. Pada kondisi ini, janganlah menggunakan kompres alkohol atau kompres es. Kompres alkohol atau kompres es hanya akan menyebabkan suhu tubuh terlalu cepat dan bayi akan menjadi kedinginan sehingga menggigil. Akibatnya, justru meningkatkan suhu tubuh. 1. Memberikan antiperik. Antiperik yang dianjurkan adalah acetaminophen
2. Memberikan cairan agar tidak terhidrasi. 3. Cooling blanket dapat diterapkan pada anak dengan risiko tinggi yang membahayakan organ vital. Keempat, kesampingan spesies dalam spesies abdomen hangat tetapi perifer atau dingin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusanti. Baiklah, mungkin Rusanti kendala jaringan bisa dilanjutkan dengan yang lain dulu. Baik, saya akan melanjutkan yang ke-9 ada hipoglikemia. Hipoglikemia pada neonatus adalah konsentrasi glukosa darah bayi yang lebih rendah daripada konsentrasi rata-rata pada populasi bayi dengan usia dan berat badan yang sama di bawah 1,7 mmol per L atau 10 mg per dl untuk bayi cukup bulan. Penanganan pertama pada hipoglikemia adalah dengan memberikan air gula, kemudian ASI. Setelah itu berikan makanan secara dini pada bayi cukup bulan tanpa faktor resiko. Next. Akan dibacakan Siti Saskia. Neonatum adalah penyakit infeksi yang terjadi melalui luka irisan pada umbilikus pada waktu persalinan akibat masuknya spora Clostridium tetani yang berasal dari alat-alat persalinan yang kurang bersih dengan antara 3-10 hari. Menurut Soedarto 1995. Menurut Depkes RI 1996, tetanus neonatorum adalah penyakit pada bayi baru lahir yang disebabkan oleh infeksi kuman tetanus yang masuk melalui luka tali pusat akibat pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak bersih atau ditaburi ramuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Baik, yang ke-11 yaitu penyakit yang diderita ibu. Lima jenis penyakit yang mudah menyerang ibu hamil. Jangan anggap sepele. Upaya menjaga kesehatan tubuh bisa dilakukan dengan senantiasa memenuhi kebutuhan gizi dengan makanan yang sehat, rajin bergerak, dan olahraga ringan khusus ibu hamil. Istirahat cukup dan menghindari stres. Selain itu, kamu juga bisa mencegah berbagai penyakit dengan mengetahui sebanyak mungkin informasi agar bisa melakukan dan mengambil langkah yang tepat sedini mungkin. Yang pertama yaitu ada anemia. Jenis penyakit yang mudah menyerang ibu hamil pertama adalah anemia. Penyakit ini terjadi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau saat sel tidak dapat membawa oksigen ke berbagai organ tubuh. Next. Yang kedua yaitu ada sembelit. Jenis penyakit yang mudah menyerang ibu hamil berikutnya adalah sembelit. Biasanya ibu hamil akan mengalami sembelit atau kesulitan buang air besar pada trimester pertama kehamilan. Kondisi ini disebabkan akibat adanya perubahan hormon di dalam tubuh. Meskipun begitu, kondisi ini juga dapat disebabkan karena kurangnya asupan serat dalam tubuh. Kemudian yaitu ada yang ketiga, pregnancy induced hypertension atau PIH. PIH merupakan suatu bentuk tekanan darah tinggi yang terjadi selama masa kehamilan. Kondisi ini kerap sering terjadi pada ibu muda dengan kehamilan pertama, kehamilan bayi kembar, atau pada ibu hamil yang menderita masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi kronis, dan lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan kejang pada ibu hamil. Kemudian yang keempat, gestational diabetes. Selain itu, ibu hamil kerap juga mengalami
gestasional diabetes yang merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang cukup berisiko. Kondisi ini terjadi ketika kadar glukosa dalam darah meningkat. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala diabetes lain selama masa kehamilan, bahkan pada wanita yang tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Next. Kemudian yang kelima ada asma. Asma merupakan masalah kesehatan yang cukup umum bagi ibu hamil, termasuk bagi beberapa wanita yang sebelumnya tidak pernah menderita asma. Selama kehamilan, asma tidak hanya mempengaruhi ibu hamil, tapi juga bisa mempengaruhi oksigen yang didapat janin. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi. Lahir dari ibu yang menderita HIV dan AIDS. Bagaimana bayi tertular HIV? Tata laksana bayi dari ibu pengidap HIV atau AIDS adalah suportif, meliputi pemberian imunisasi rutin, pemantauan pertumbuhan, dan pemeriksaan darah. Bila timbul gejala, segera obati dengan obat antiretroviral. HIV, virus penyebab HIV, dapat menular dari ibu yang terinfeksi HIV ke bayinya yang baru lahir. Menurut WHO, sampai 30% bayi lahir dari ibu yang terinfeksi HIV akan tertular HIV kalau ibunya tidak memakai terapi antiretroviral atau ART. Bila ibu terinfeksi HIV menyusui bayi, risiko keseluruhan naik menjadi 35-50%. Next. Bagaimana penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dicegah? Penggunaan ART atau risiko penularan sangat rendah bila ART dipakai oleh ibu waktu hamil dan melahirkan. Angka penularan hanya 1-2%. Bila ibu memakai ART, bayi diberi 1 AZT pas setelah lahir. Dengan AZT diteruskan 2 kali sehari selama 6 minggu. Dengan cara ini, angka penularan dapat ditekan menjadi di bawah 2%. Next. Bagaimana kita tahu jika bayi terinfeksi? Apakah dia terinfeksi HIV atau tidak? Antibodi itu mulai hilang pada usia 9 bulan, tetapi dapat tertahan sampai dengan usia 18 bulan. Oleh karena itu, hasil tes HIV pada bayi tersebut pasti akan menunjukkan hasil positif. Walau kemungkinan besar bayi ternyata tidak terinfeksi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masalah ini dan cara untuk menghadapi, lihat lembaran informasi 613 mengenai diagnosis HIV pada bayi. Mengapa kesehatan ibu? Bagaimana mengenai kesehatan ibu? Penelitian baru menunjukkan bahwa perempuan terinfeksi HIV yang hamil tidak menjadi lebih sakit dibandingkan yang tidak hamil. Ini berarti menjadi hamil tidak berpengaruh pada kesehatan perempuan HIV positif. Justru ada bukti bahwa ibu HIV positif menjadi lebih sehat setelah kehamilan. Bila akan mulai ART atau sudah memakai ART, sebelum menjadi hamil, seorang ibu hamil sebaiknya mempertimbangkan beberapa masalah yang dapat terjadi terkait. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil kerja kelompok kami tentang konsep dasar neonatus dengan risiko tinggi dan penata laksanaannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bekerja sama dalam membuat tugas ini. Baiklah, saya selaku moderator, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Sama-sama.